Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas ERD atau Entity Relationship Diagram. Sebelum saya membahas tentang ERD, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota pertama. Halo semua, nama saya Arento Winata, Prodi KSI 2A, jurusan Teknik Informatika. Anggota kelompok kedua. Nama saya Alfian Syahli dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Keamanan Sistem Informasi, kelas KSI 2A. Anggota kelompok ketiga. Perkenalkan, nama saya Arya Malik Abdullah, jurusan Teknik Informatika, Prodi Keamanan Sistem Informasi, kelas KSI 2A. Dan anggota terakhir saya, Muhammad Zuri Fibriansyah dari KSI 2A. Saya di sini akan membahas sedikit tentang pengertian ERD. ERD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain dengan adanya ER diagram. Atau secara mudahnya, ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek yang mempunyai hubungan antar relasi. Biasanya ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. ERD berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya rekayasa software. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen ERD. Komponen ERD yang pertama ialah entitas. Entitas merupakan kumpulan dari objek yang akan diidentifikasi. Saat membuat ERD, biasanya entitas digambarkan dalam simbol persegi panjang. Sedangkan entitas yang dinilai lemah digambarkan dengan simbol persegi panjang kecil yang berada di dalam persegi panjang yang besar. Contoh dari entitas ialah mahasiswa, mobil, buku, dan dosen. Selanjutnya, komponen ERD yang kedua ialah atribut. Atribut adalah karakteristik yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Atribut dilambangkan dalam bentuk oval. Pada atribut ini harus ada primary key, yang dimana primary itu dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengaitkan ke atribut lain. Jenis-jenis atribut ada 7. Yang pertama, atribut sederhana. Atribut sederhana merupakan atribut atomik yang tidak bisa dipecah menjadi atribut lainnya. Contohnya seperti umur mahasiswa, jenis kelamin, dan kota asal. Selanjutnya yang kedua yaitu atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut yang masih bisa dipecah menjadi sub-sub atribut yang memiliki atribut tersendiri. Contohnya seperti nama mahasiswa, nama karyawan, dan alamat. Yang ketiga, atribut bernilai tunggal. Atribut bernilai tunggal merupakan atribut yang hanya memiliki satu nilai pada setiap barisnya. Contohnya seperti nomor induk mahasiswa, ID buku, dan tanggal lahir. Yang keempat, atribut bernilai jamak. Atribut bernilai jamak adalah atribut yang boleh memiliki lebih dari satu nilai pada setiap barisnya. Contohnya seperti hobi, gelar pendidikan, dan buku favorit. Yang kelima, atribut harus bernilai adalah
atribut yang harus memiliki nilai data pada setiap barisnya. Contohnya seperti alamat, nama mahasiswa, dan nomor induk mahasiswa. Yang keenam, atribut bernilai nol. Atribut bernilai nol merupakan atribut yang boleh tidak memiliki nilai atau boleh tidak diisi pada setiap barisnya. Contohnya seperti buku favorit, mobil favorit, dan hobi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, atribut turunan. Atribut turunan merupakan atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau berasal dari turunan dari atribut lainnya selama atribut itu masih berkaitan. Contohnya seperti indeks prestasi dan total penjualan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Malik Abdullah. Perkenalkan, nama saya Rian Malik Abdullah, jurusan Teknik Informatika, Prodi Keamanan Sistem Informasi, kelas KSI 2A. Pengertian primary key. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik. Sedangkan secara sederhana, primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai untuk berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap rekod yang ada pada tabel. Contoh primary key, pada tabel tersebut kolom NIM dapat kita tentukan sebagai primary key. Dalam tabel mahasiswa, karena NIM merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap mahasiswa, sehingga NIM satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya tidak mungkin sama. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Arianto Winata. Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan tentang relasi. Yang pertama yaitu pengertian relasi. Relasi adalah hubungan terjadi antara satu atau lebih entitas. Seperti di gambar ini, mahasiswa melakukan peminjaman buku, di mana entitas mahasiswa dan buku ini terdapat sebuah relasi yaitu pinjam. Oke. Kita langsung masuk ke jenis-jenis relasi. Jenis relasi itu terbagi menjadi 3, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Yang pertama, one-to-one, relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Jadi gambar ini, dosen dan jurusan, di mana seorang dosen hanya memiliki satu jurusan. Oke. Untuk yang kedua itu one to many, relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Yang dimaksud di sini adalah, dari gambar sini, seorang dosen wali memiliki banyak mahasiswa. Ini ada 3 mahasiswa dan sekumpulan mahasiswa hanya mempunyai satu dosen wali. Oke. Untuk yang ketiga adalah many to many. Many to many adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Yang gambar ini, di mana seorang mahasiswa memiliki beberapa mata kuliah dan beberapa mata kuliah memiliki banyak mahasiswa. Seperti sekumpul, many to many, beberapa dengan beberapa. Jadi ini entitas relasi ini sering digunakan dalam pembuatan RLD diagram. Oke, untuk relasi ini mungkin cukup saja sampai di sini. Untuk selanjutnya akan dibahas tentang contoh kasus pembuatan di diagram. Oke. Halo semua. Hari ini saya akan membuat RD diagram perpustakaan.
Di diagram perpustakaan terdiri dari 5 entitas, yaitu buku, petugas perpus, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Oke, mari kita buat buku terlebih dahulu. Kita buat entitasnya dulu. Oke, setelah itu kita buat atributnya. Atribut itu berbentuk oval. Oke, kita langsung klik aja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pindahin dulu tempat. Oke. Yang di buku terdapat atribut ID buku. Di buku ini termasuk ke dalam primary karena satu buku hanya memiliki satu ID buku. Dan ada penerbit. Setelah itu ada pengarah. Setelah itu ada stok. Dan juga ada penerbit, ada buku, pengarang, stok, judul buku. Kita sambungkan dulu. Kita tebalkan line-nya. Itu kita buat semua. Nah, untuk entitasnya di buku udah selesai. Kita buat page baru. Oke. Kita tinggal copy aja yang tadi.
sorry. Oke, seperti ini. Kita unblock dulu. Bukunya pintu yang kedua yaitu petugas perpus. Petugas perpus. Oke. Petugas perpus juga memiliki ID petugas. Dan memiliki atribut nama, alamat, nomor kontak, dan jam kerja. Oke. Kita group lagi. Kopas, tambah buat page baru. Selanjutnya yaitu anggota. Sama seperti yang tadi, anggota itu juga punya ID-nya, ID anggota, dan punya nama, alamat, dan nomor kontak. Kita hapus saja karena dia cuma memiliki 4 atribut. Kita group. Oke. Selanjutnya untuk peminjaman. Peminjaman itu seperti ini. Oke. Peminjaman itu juga terdiri dari ID peminjaman, ID anggota, ID petugas, ID buku, ini, dan juga denda. Tanggal peminjaman. Oke, untuk A, grup. Selanjutnya yang terakhir itu pengembalian. Pengembalian. Kita grup semua. Kita buat baru, di delete. Kita delete. Semua kita pindah ke bawah. Oke. Setelah itu kita tambah satu lagi tuh. Sebenarnya dia ada 6 atribut. Oke, untuk A kita bahaskan lainnya dulu. Untuk pengembalian ini mempunyai ID pinjaman, ID pengembalian,
Ini bisa kita besarin. Pengembalian dan ID petugas. ID anggota dan juga ID buku, dan yang terakhir adalah denda. Oke, Ctrl A, group. Oke, kita bisa gabungkan mereka semua. Geser. Ini Ctrl A, Ctrl C. Oke, geser ke bawah saja. Ctrl A, Ctrl C. Kita letak di tengah saja. Ini letak di atas saja. Ini. Yang keempat untuk A, C. Oke, yang kelima. Kita posisikan seperti ini. Untuk ini kita pindahkan dulu jam kerja ini ke sebelah kiri, dan ini kita delete. Kita tambahkan line yang baru. Oke. Kita blok, dan kita kembali. Oke, kita group. Untuk yang ini juga ya sama. Kita cuma cukup pindahkan satu saja. Oh, sorry. Kita pindah ke atas, ini kita delete, kita tambahkan line yang baru. Oke, terus itu kita blok, kembali line-nya. Oke. Untuk masing-masing entitas ini memiliki satu relasi, yaitu pinjam. Kita bisa posisikan di tengah. Oke. Tambahkan pinjam. Oke. Kita tinggal tarik aja. Dari sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. A. Paling lainnya. Oke. Oke, kita group semua. Bila diagram dari perpustakaan,
Mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Sekian, terima kasih.